Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur terus meluas pemirsa dan kobaran api mengamuk pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Namun pada Minggu pagi, api sudah mereda hanya di sejumlah titik yang masih terlihat. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan langsung bergabung dengan kontributor Metro TV langsung dari Probolinggo, Jawa Timur, ada Rudi Ulhak. Rudi, selamat petang. Seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda melaporkan saat ini di mana? Terdengar Pak ya, pagi gitu, boleh ngerti. Bisa di sana. Ya, Rudi, Anda mendengar baik suara kami di studio? Silakan Rudi. Laporan Anda terkini dari mana Anda melaporkan dan kondisi terkini terkait dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Ya, Kak, sejak sudah 7 hari lamanya kebakaran terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, belum ada tanda-tanda akan padam. Bahkan pada Sabtu malam kemarin terjadi kebakaran hebat yang berawal dari Bukit B29, api terus melintasi JLKT dan mengarah ke Lembah Watangan. Namun demikian pada Minggu pagi api sudah berhasil padam dan akibat kebakaran besar ini pihak TNBTS menutup seluruh pintu masuk dari 4 kecamatan, yakni maksud kami dari 4 kabupaten, dari Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang dan Malang. Ya, Alga. Iya. Rudi, untuk Anda saat ini melaporkan dari titik manakah? Bisa Anda paparkan saat ini? Ya, saat ini saya sedang berada dari pintu Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo. Dari sini aktivitas wisatawan sudah berkurang. Hanya beberapa wisatawan yang masih berada di hotel berputar-putar di sekitar pintu Cemoro Lawang untuk menikmati Bromo dari kejauhan. Dan berdasarkan data sementara dari TNBTS akibat kebakaran hebat pada Sabtu malam, luas area yang terbakar sudah mencapai sekitar 520 hektar. Dan saat ini masih ada sejumlah titik api, di antaranya di sebelah utara Bukit B29, ada juga di Bentengan, dan ada juga di wilayah Pasuruan. Elka. Ya, titik-titik yang Anda sebutkan tadi apakah merupakan titik terparah dari kebakaran kali ini? Untuk yang terparah ada di Bukit B29, namun api sudah tidak sebesar kemarin. 3 helikopter sejak tadi pagi sudah melakukan bombing water hingga saat ini, dan saya mendengar beberapa kali, dan tadi Wakil Gubernur Emil Dardak juga sudah melakukan pemantauan ke lokasi, dan menurut Emil Dardak titik api berawal bukan dari lahan produksi warga atau bukan dari lahan pertanian. Jadi kemungkinan kecil itu api bukan diakibatkan oleh kesengajaan warga, seperti itu, Alga. Baik, baik. Rudi, terima kasih telah melaporkan kondisi terkini yang ada di kawasan wisata Bromo yang kini ditutup total oleh Balai Besar Bromo Tengger Semeru. Terima kasih laporan Anda. Dan pemirsa, kita akan langsung membedah terkait dengan kebijakan penutupan total di kawasan wisata Gunung Bromo ini bersama dengan perwakilan dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPB di Provinsi Jawa Timur. Sudah ada Bapak Satrio Nurseno. Selamat petang, Pak Satrio. Selamat petang, Mas Alka. Iya. Pak Satrio, dari data terkini bagaimana pemetaan tingkat kerawanan bencana kawasan yang terbakar saat ini, berapa luasan yang terbakar dan saat ini yang sudah mulai bisa dilokalisir kebakarannya? Ya, Mas Alka, kami sampaikan untuk per siang tadi luasan dampak yang terbakar 520 hektar. Kemungkinan ini akan bertambah lagi, nanti kita update lagi untuk malam ya, untuk laporan sore atau malam untuk update luasan terdampak
Dan sampai sore ini alhamdulillah beberapa lokasi sudah bisa kita kendalikan dan mungkin bisa dilihat dari layar HP saya itu beberapa lokasi sudah padam. Tinggal kalau dari sini tinggal satu titik yang di arah penanjakan yang masih terlihat titik gumpalan asap. Begitu Mas Alka. Iya, mengingat kondisi cuaca saat ini juga masih musim kemarau, apakah ada kemungkinan ancaman bencana kebakaran ini di titik yang sudah bisa ditanggulangi akan terulang lagi kebakaran, dan jika terjadi semacam itu, sudahkah ada jalur evakuasi darurat bagi para petugas yang memegang api di sana? Ya, untuk kemungkinan pasti ada kemungkinan lagi karena area yang terbakar ini kan berbahan bakar dari apa namanya cemara ya. Cemara ini kalau sudah terbakar akan menjadi arang. Ketika pagi atau siang ini tidak terlihat bara api. Tapi biasanya sampai lihat malam ke sore atau ke petang itu bisa terlihat bara api untuk ini apa titik api untuk kebakaran. Untuk jalur evakuasi kami dari Seru Darat juga sudah melaksanakan SOP, sudah kita buat jalur-jalur untuk evakuasi petugas jika terjadi kendala-kendala atau terjadi ancaman-ancaman dari kobaran api. Iya, jadi semua mitigasi semua sudah disiapkan di sana ya Pak ya? Ya Mas, kita sudah diupayakan optimal sesuai SOP untuk mitigasi-mitigasi yang kita sampaikan juga untuk warga juga, untuk pengunjung juga banyak yang kita edukasi untuk tidak merokok atau paling tidak merokoknya bisa sampai dimatikan sampai benar-benar padam. Jadi setiap area kita berikan edukasi untuk warga bisa mematuhi apa yang kita sampaikan. Dan himbauan ini, penutupan total ini dan juga himbauan kepada warga sudah disosialisasikan dengan baik kepada warga dan juga para pelaku wisata? Sudah, untuk pelaku wisata dan warga sudah kita sosialisasikan penutupan untuk masuk area Bromo. Sudah kita tutup di 4 kabupaten dari wilayah Malang, Probolinggo, Pasuruan maupun Lumajang. Dan sudah kita sampaikan by broadcast, by WA maupun media untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat yang akan berkunjung di Bromo. Baik, Mas, terkait dengan pengawasan yang diterapkan oleh petugas ini dikhawatirkan ada oknum nakal atau mungkin wisatawan yang nekat menerobos masuk melalui jalur tikus selama status penutupan total ini berlaku. Seperti apa? Untuk jalur-jalur tikus ini kami serahkan ke TNBTS ya. Tapi sementara kalau kita masuk di area Bromo, tidak 4 pintu masuk ini tidak akan bisa masuk untuk warga-warga atau pengunjung dari wisatawan. Jadi kita upayakan tidak bisa masuk. Untuk area tikus kemungkinan hanya untuk naik ke area-area pegunungan. Namun dengan adanya kebakaran ini kami pasti banyak warga yang akan tidak jadi untuk naik ke area sini. Sudah kita sampaikan seperti itu. Iya, selain proses pemadaman yang sudah dilakukan oleh para petugas mengerahkan berbagai alat termasuk waterbombing dan juga drone water spray ini, apakah juga ada posko taktis khusus di sana? Ya, untuk posko secara umum kita berada di Abdurrahman Saleh, posko induknya ada di Abdurrahman Saleh untuk bisa mengendalikan seluruh area. Tapi kita juga membuat poslap-poslap di area Bromo. Pertama yang di Bromo Hillside ini di sebelahnya Bromo Hillside ada pos pantau kami. Kemudian di JLKT di bawahnya Watu Gede juga kita sudah memasang pos pantau kita, pos lapangan kita untuk bisa memonitor di area JLKT. Iya, jadi ada selain posko, ada posko pemantauan dan posko laporan ya, untuk bisa lebih mengorganisir pos lapangan, dari tim relawan ini. Ya, jadi selain posko ada poslap di Bromo Hillside, kemudian di bawahnya Watu Gede dan di Ranupani untuk memonitor Ranupani dan Ranuregulo untuk memonitor waterbombing yang water supply yang untuk waterbombingnya. Jadi posko-posko ini gunanya untuk berkoordinasi dan juga menyiagakan para personel jika dimungkinkan ada titik-titik api yang kembali muncul atau yang lebih lagi, Mas? Ya, kalau di Ranupani sama Ranuregulo diupayakan untuk membantu operasi pemadaman di waterbombing karena ambil airnya kan dari situ water supply-nya. Kemudian di pos labnya yang di bawah Watu Gede dan di
itu sebagai pos lapangan, kemudian yang di Bromo sebagai pos pantau dari teman-teman petugas. Demikian, Mas. Ya, sumber air untuk pemadaman tidak begitu menjadi kendala di sana? Sumber air ini kalau dari seluruh darat ini yang menjadi kendala karena perjalanan untuk menempuh air bisa sampai 1 jam untuk bolak-balik. Namun untuk area untuk sumber air, untuk water supply, untuk waterbooming ini yang tidak ada kendala, bisa kita maksimalkan di Ranupani dan Ranu Regulo. Iya. Mas Satrio, apa rekomendasi jangka panjang dari BPBD agar khususnya aktivitas pariwisata di Bromo ini bisa lebih adaptif terhadap resiko-resiko bencana di masa depan? Ya, untuk rekomendasi tentunya kita perlu dukungan-dukungan water supply ya. Kalau area seperti Bromo ini kebakaran menjadi hal yang mungkin dan menjadi hal yang pasti setiap tahunnya. Namun dukungan sumber spot-spot air ini yang perlu kita maksimalkan di area-area tertentu untuk bisa lebih mempercepat support dukungan untuk pemadaman kebakaran. Mungkin seperti itu, Mas. Iya, dibandingkan tahun-tahun lalu, kebakaran tahun ini seperti apa? Bisa digambarkan, Pak? Kalau dibandingkan tahun paling parah ini yang menjadi perbandingan 2023 itu yang sampai di savana itu sampai parah sekali, kurang lebih ini masih bisa lebih sedikit ya, masih lebih semoga tidak melebar seperti tahun 2023. Baik, terima kasih Mas Satrio Nurseno. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, tetap hati-hati dan salam untuk teman-teman tim SAR yang ada di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.